paling berpengaruh di dalam sejarah? Ini Pak, saya tertarik membahas tentang ini Pak, penyaliban Yesus itu Pak. Oh, silakan, nggak apa-apa. Ya. Bapak lagi sibuk Pak? Ya, Masih sibuk? ini lagi tengkurap ini. Oh ya ya, yalah. Yalah. Tadi pas lihat di grup kan Bapak lagi komen-komen lah, voice call kan, voice note itu. Ya, Kalau dari ini Pak, kalau dari bedanya antara Al-Quran dan Alkitab tentang penyaliban Yesus itu kan, artinya kalau di dalam Al-Quran kan pasti sudah jelas di situ mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib gitu. Nah kalau saya lihat di dalam Alkitab itu Pak, ada bukti yang ini nggak Pak kira-kira yang mungkin mendukung dari Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar mati di palang salib gitu Pak? Alkitab itu sudah jelas-jelas kisahnya itu dari lahirnya sampai matinya Yesus itu sampai bangkitnya naik ke surga, tercatat itu semua, tidak terputus-putus. Cara Al-Quran menceritakan tentang Yesus, ya, tidak sama. Al-Quran itu hanya secuil menceritakan tentang Yesus. Tapi kalau Alkitab itu sungguh sangat lebih sempurna daripada penjelasan atau informasi dari Al-Quran. Begitu. Ya. Termasuk tentang kisah penyaliban Yesus juga, Pak. Karena kalau di dalam Al-Quran itu kan artinya Al-Quran itu kan bukan bukan sebuah biografi tentang kisah kehidupan seseorang, tetapi Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk. Artinya petunjuk itu bagi kehidupan manusia ya itu Pak ya. Artinya kalau di dalam Al-Quran sehubungan dengan Yesus itu dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib, tetapi bagaimana caranya Yesus itu diselamatkan dari palang salib itu kan tidak disebutkan detail di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran itu hanya mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib, gitu aja sudah. Nah artinya bukti-bukti itu tidak ada di dalam Al-Quran, bukti-bukti itu tidak ada, hanya Al-Quran mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Nah tetapi kalau menariknya Pak, ketika saya melihat di dalam Alkitab itu bahwa kita lihat ya Pak ya di dalam Lukas pasal 24 ayat ke-36 itu, kalau saya lihat di situ bahwa Yesus itu mengindikasikan bahwa ketika dia menunjukkan tangan dan kakinya kepada murid-muridnya, ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Tetapi saat itu murid-muridnya terkejut dan takut karena menyangka bahwa murid-muridnya itu melihat hantu. Tetapi Yesus mengatakan lagi kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, sebab hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 40. Jadi kalau menurut pikiran saya Pak di situ, dari keterangan Yesus itu bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib Pak. Jadi bagaimana pendapat Bapak dari perkataan perkataan Yesus dalam Lukas pasal 24 ayat ke-36 dan seterusnya itu Pak? Oke, jangan terlalu panjang. Nanti saya tidak bisa jawab. Yang mana sih jawabin? Pak. Jangan terlalu panjang. Ya. Saya senang kita berdiskusi. Ya. Tapi kalau kamu garap semua waktu, tidak berikan kesempatan kepada saya, mundur saya. Iya Pak, oke. Poinnya itu gini Pak, poinnya tadi saya tanggapi dulu. Iya, baik. Artinya ya saya akan komentari dulu apa yang kamu katakan dari pertama Pak. Oke, baik Pak, silakan Pak. Ya. Saya akan tanggapin dulu apa yang kamu katakan. Jadi setelah saya tanggapin, lanjutkan begitu. Baik, kalau langsung habis semua itu nggak ada waktu. Oke. Iya. Tadi kamu katakan Al-Quran itu tidak menceritakan dengan sempurna. Tapi itu kan petunjuk. Kamu bilang tadi Al-Quran itu petunjuk, ya kan? Namanya petunjuk itu harus jelas, ya. Kalau tidak jelas, lebih baik petunjuk itu dibuang. Contoh, kalau saya masuk jalan tol, mau cari jalan tol, ada petunjuk
7 itu tidak jelas, saya bisa keliru, saya bisa tersesat. Ya. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk yang tidak jelas, kabur-kabur. Tapi Alkitab itu adalah petunjuk yang sangat jelas. Kita baca dari awal sampai akhir, diceritakan dengan sempurna, ya. Tapi kamu katakan tadi, saya bukan mengatakan ya, Al-Quran itu ada petunjuk. Artinya Allah memberikan petunjuk yang tidak jelas. Jadi, beda dengan Alkitab. Alkitab adalah petunjuk yang jelas. Nah, yang kedua, kamu katakan tadi, murid-muridnya menyangka dia hantu, ya. Kenapa? Murid-muridnya itu belum percaya perkataan Yesus. Padahal dari semula pertama, waktu dia bersama-sama dengan murid sebelum dia mati, dia sudah berkata, saya akan mati dan bangkit. Tapi zaman dahulu kala orang itu kan tidak langsung percaya kepada gurunya. Itulah, padahal itu gurunya. Makanya Yesus berkata, mereka tidak mengenal siapa saya, ya kan? Walaupun dia sudah bangkit, mereka pikir Yesus itu tidak bangkit, tidak mungkin bangkit dalam pikirannya loh. Tidak mungkin bangkit. Orang itu masih bersedih, masih berkabung, kumpul-kumpul mereka. Gurunya itu sudah nggak ada. Tapi mereka dalam pikirannya tidak mungkin bangkit. Karena mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Ya, padahal tidaklah. Yesus mengatakan, saya akan bangkit 3 hari saya dalam perut bumi, saya akan bangkit. Mereka tidak percaya dan tidak mengerti maksudnya. Tahu-tahu nongol Yesus. Dia pikir hantu. Tidak mungkin. Nah, mari kita kuburkan kok di kuburan. Mana mungkin dia bangkit. Nah, lalu Yesus berkata, Thomas, ini si Thomas ya, peganglah tanganku ini. Ini lubang pakunya. Akulah Yesus itu. Masa kamu tidak percaya kepada apa yang saya ajarkan kepada kamu? Marah Yesus di situ. Jadi bukan kamu saja yang tidak percaya kepada Yesus yang tidak bangkit itu. Murid sendiri pun tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Barulah setelah Yesus menunjukkan lubang paku itu, bekas paku itu, barulah Thomas langsung sujud kepada dia. Ya Tuhan, langsung mengatakan, ya Tuhan, maaflah Tuhan. Aku pun harus percaya Engkaulah Yesus itu. Begitu, bukan lantaran mereka tidak mengerti. Dia pikir hantunya Yesus. Kan dari dahulu sampai sekarang, kalau ada orang mati, ada yang bisa datang bayangan seperti hantu. Seperti yang mati itu bangkit lagi. Seperti di kampung kami. Ada ibu mati melahirkan. Tahu-tahu ada ibu yang melihat, oh itu udah datang lagi. Pakai sendalnya, sarungnya pakai itu juga. Orang yang mati itu berjalan kelihatan. Dilihat orang itu. Tapi kan tidak semua orang bisa melihat. Seperti itulah yang terjadi dalam masa itu. Orang itu pikir itu hantunya Yesus. Oh itu hantunya sudah datang. Jadi pikiran mereka, hantunya Yesus yang datang. Memang muka-muka Yesus, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ternyata Yesus berkata, inilah saya. Kalau saya hantu tidak ada daging, tidak ada darah, tidak ada tulang. Pegang tangan saya, ini bekasnya. Saya Yesus. Begitu. Terima kasih. Oke, baik Pak. Oke, sehubungan dengan apa yang Al-Quran katakan ya Pak, bahwa Al-Quran itu sudah jelas, sempurna ya Pak. Ketika di dalam surat keempat ayat 157 itu mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu ragu jika mereka itu sudah membunuh Yesus. Nah, ketika kita lihat bagaimana di dalam Injil itu orang-orang Yahudi itu meminta kepada Pilatus untuk menjaga kuburan Yesus. Artinya mereka itu ragu bahwa saat itu sebenarnya Yesus sebelum mati. Kita juga bisa lihat bahwa Pilatus ragu. Itu menunjukkan bahwa Pilatus juga yang merupakan saksi mata itu ragu bahwa Yesus saat itu sudah mati. Lalu dia menanyakan kepada kepala tentara dan menanyakan apakah benar bahwa Yesus itu sudah mati. Lalu ketika di tiang penyaliban juga salah seorang tentara itu juga ragu. Lalu menikam lambung Yesus dengan tombak untuk memastikan dia sudah mati atau belum. Lalu ditikam lambung Yesus itu dan segera keluar darah dan air. Pertanyaannya, kalau Yesus itu mati dan bangkit, ketika Yesus itu mati dan bangkit, orang yang bangkit dari kematian itu kan tidak punya daging dan tulang Pak, tidak berbentuk jasad fisik, tetapi berbentuk jasad rohani. Kita bisa lihat pengakuan Paulus di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-35 bahwa Pilatus sendiri itu mengatakan bahwa orang yang bangkit dari kematian Paulus ya Pak ya, Paulus mengatakan bahwa orang yang bangkit dari kematian itu tidak berbentuk jasad fisik,
tidak punya daging dan tulang, tetapi berbentuk jasad rohani. Yesus juga mengatakan begitu ketika ada orang-orang Yahudi yang mengatakan kepada mereka perumpamaan tentang 7 orang suami yang menikahi seorang wanita. Pada hari kebangkitan nanti siapa yang menjadi istrinya, siapa yang menjadi suaminya dari ketujuh suami tadi itu. Lalu Yesus mengatakan orang yang bangkit dari kematian itu tidak berbentuk jasad fisik, tidak kawin dan dikawinkan, tetapi mereka itu akan seperti malaikat. Nah, tetapi anehnya di dalam Lukas itu, Pak, Yesus menunjukkan daging dan tulang. Yesus menunjukkan tangan dan kakinya. Kata Yesus, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Sebab hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Jadi itu menunjukkan bahwa saat itu Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, Pak. Jadi seperti itu. Bagaimana pendapat Bapak? Itu kan opinimu kan. Coba ayat sana, coba ayat sini, kamu gabungkan, membuktikan bahwa Yesus tidak mati. Saya maklumin ya, Islam itu kan caranya seperti itu, ya. Termasuk kamulah contohnya, ya. Islam itu membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dengan copot ayat sana, copot ayat sini. Islam bisa membuktikan bahwa Yesus pencuri, ya, dengan copot ayat sana, copot ayat sini. Yesus membuktikan Yesus tidak mati dengan copot ayat sana, copot ayat sini. Tapi kalau kamu baca sejarah kisahnya, dia dikubur di pengadilan. Di pengadilan ditanya, apakah kamu Yesus? Ya benar. Kenapa kamu ditangkap? Apakah kamu Mesias? Ya benar. Di pengadilan itu pasti ditanya namanya, ditanya mamanya siapa, lalu dihukum. Tidak seperti Al-Quran, ditangkap langsung disalibkan. Itu yang disalibkan orang yang diserupakan. Jadi sudah sangat jelas informasi dari Al-Quran itu tidak jelas dan tidak mampu dipahami oleh manusia. Karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Sebaiknya Al-Quran ditanya, apa benar orang disalibkan itu ada yang diserupakan? Apa buktinya? Kan tidak bisa dibuktikan. Kalau Yesus kan membuktikan, ya. Kamu lagi masih percaya kepada omongan Paulus yang mengatakan yang bangkit itu roh, ya. Kamu percaya, padahal Paulus kamu benci. Paulus kamu akui pembohong. Cobalah bagaimana pendirian Islam ini pelin-pelan. Harus tegaslah. Ini kamu gunakan karena ambil ayat sana beda dengan topik ayat sini. Beda-beda konteks ya. Itulah sifat Islam. Saya itu sudah berpuluh-puluh tahun di Alkitab. Saya tahu sejarahnya, saya tahu kisahnya, ya. Kamu belajar dari Ustaz, bukan belajar dari Alkitab. Baca alurnya, baca pelan-pelan. Kamu benci pada benci kepada Paulus karena didoktrinisasi oleh para ustaz, ya kan? Paulus itu pembohong, ya, menurut ajaran ustaz, ya. Tapi kenapa kamu Kristen merasa Paulus itu benar? Kamu tidak selidiki, kamu langsung percaya kepada ustaz, ya kan? Jadi kamu kalau mau belajar itu harus seimbang. Tanya ustaz, tanya orang Kristen, tanya Alkitab. Tapi sebaiknya tanya Alkitab yang sebenarnya. Baca seutuhnya Alkitab itu supaya paham. Kalau Al-Quran seutuhnya tidak bisa dipahami karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa memberikan informasi yang jelas kepada manusia. Harus dijelaskan oleh manusia lagi. Itulah sebabnya ada tafsir, ada penjelasan ustaz para penafsir. Kalau Alkitab tidak usah. Tuhan Alkitab itu lebih hebat, bisa memberikan informasi yang jelas kepada manusia. Tanpa saya ajar pun kamu nanti, kalau kamu baca secara urut dari awal sampai akhir kisah Yesus itu, pasti kamu mengerti. Anak kecil pun kalau baca itu pasti tahu bahwa Yesus itu yang mati. Bukan seperti rekayasanya ajaran ustaz. Itu direkayasa. Coba ayat sana, coba ayat sini. Lalu pakai opini. Ya. Padahal sudah jelas-jelas Yesus tercatat, tersalib, dikuburkan oleh anak-anak saudara-saudara sendiri, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya menguburkan Yesus. Masa tidak dikenal Yesus itu yang terkubur? Masa pengadilan tidak mengenal Yesus di pengadilan? Beda dengan Al-Quran itu, tanpa diadili langsung dikubur, langsung disalibkan. Itu pengadilan apa itu namanya? Kan tidak ada. Coba tanya Al-Quran, ada nggak tempat diadili? Kan tidak ada kan? Tapi di Alkitab jelas diadili. Di pengadilan ditanya namanya, ditanya kenapa ditangkap. Apa kamu benar nama Yesus? Ya benar. Seandainya
Baik, Pak. Baik. Cukup menarik ya, Pak, ya, apa yang Bapak sampaikan tentang kisah penyaliban Yesus ini. Yang pertama, saya sependapat dengan Bapak bahwa Yesus itu pernah menjalani proses pengadilan di hadapan Pilatus ya, Pak, ya. Nah, sehubungan dengan ayat Al-Quran, Al-Quran itu tidak mengatakan bahwa orang lain yang digantikan dengan Yesus, lalu orang lainnya yang disalibkan. Al-Quran tidak mengatakan seperti itu, Pak. Al-Quran hanya mengatakan bahwa Yesus itu tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi hanya ditampakkan saja. Nah, mengenai hanya diserupakan dengan orang lain atau bagaimana cara Allah itu menyelamatkan Yesus, itu ada berbagai macam penafsiran. Pertama, penafsiran yang mengatakan bahwa bukan Yesus bukan Yesus yang disalib. Nah, itulah salahnya Allah Subhanahu wa taala itu. Kenapa tidak jelas-jelas informasi itu? Sehingga membuat orang banyak penafsiran. Karena informasi itu tidak jelas. Yang salah di situ adalah Allah. Oke, baik, Pak. Saya jelaskan ya, Pak. Mengapa seperti itu? Pertama, yang mengatakan bahwa orang lainlah yang digantikan. Nah, penafsiran lain itu Yesus pernah menjalani proses penyaliban, tetapi beliau tidak mati di palang salib. Dari penafsiran dua itu ya, Pak, ya. Pertama, yang mengatakan bahwa Stop dulu. Apakah kita percaya kepada penafsir-penafsir? Semua manusia berhak menafsir. Penafsiran siapa yang benar? Siapa menentukan penafsiran ini yang benar, ini yang benar, ini yang salah? Jadi Allah Subhanahu wa taala sini sudah salah total, membiarkan orang menafsir-nafsirkan. Semua orang merasa berhak menafsirkan. Siapa yang berhak menafsirkan? Hah? Begitu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi yang jelas, ya tidak usah ditafsirkan lagi. Sudah seperti Alkitab aman kan? Coba lihat Alkitab itu aman. Jelas Yesus tersalib. Cuma datang teman-teman Islam, dikutip ayat sana, kutip ayat sini, lalu dianalogikan atau dikarang-karang lah supaya sepertinya bukan Yesus yang tersalib. Jadi yang salah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan informasi yang jelas sehingga banyak yang menafsirkan. Beda-beda penafsiran. Oke. Pertama saya ingin menjelaskan ya, Pak, ya, bahwa mengapa Al-Quran tidak mengatakan secara detail, itu karena Al-Quran itu orang-orang Kristen awal juga, sekte Ebion Kristen awal itu mengakui bahwa Yesus itu tidak mati, artinya Simon Kirene lah yang digantikan untuk penyaliban Yesus. Simon Kirene. Itu orang Kristen awal. Siapa yang ngomong itu? Kamu tahu? Bapak bisa lihat bukunya itu. Saya akan kirimkan Bapak referensinya. Saya tidak percaya kepada tulisan-tulisan orang. Saya hanya percaya kepada kitab saya. Okay. Banyak sejarah-sejarah atau tulisan orang bermacam-macam. Apakah semua saya percayai? Tulisan orang, 1000 orang menulis 1000 macam tulisannya. Siapa yang benar di antara yang 1000 ini? Okay. Jadi yang benar adalah hanya informasi dari Alkitab. Cukup Alkitab. Tetapi informasi sehubungan dengan penyaliban Yesus itu dibantah Yesus sendiri, Pak. Artinya Yesus sendiri itu membantah jika dirinya itu bangkit dari kematian dengan menunjukkan daging dan tulangnya. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Sebelum Yesus mati, dia sudah mengatakan saya akan mati. Dia mengatakan saya menyerahkan nyawa saya untuk keselamatan bagi manusia. Kamu itu salahnya teman-teman Islam ini tidak membaca secara sempurna Alkitab itu, hanya memilih-milih ayat yang dikehendakinya serupa supaya bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Coba, jangan tanya dulu ustazmu. Bacalah sesungguh-sungguhnya Alkitab itu. Baca dengan benar, secara global, sempurna. Jangan asal comot sana, comot sini, sehingga diatur sedemikian rupa. Terbukti bahwa Yesus tidak mati. Saya sudah katakan, ayat-ayat itu dikumpul oleh Islam, Yesus pencuri. Ya, ayat-ayat itu diambil oleh Islam, Yesus itu menikah banyak. Ya, Yesus itu pencuri. Coba, Yesus itu tidak mati. Yesus itu bukan Tuhan. Itu hanya coba ayat sana, coba ayat sini, lalu ditafsirkan. Padahal Alkitab itu tidak perlu lagi ditafsirkan seperti kamu ini. Baca kronologinya dari awal sampai akhir, pasti jelas-jelas Yesus itu sudah pernah mengatakan dan menubuatkan kepada murid-muridnya, saya akan mati 3 hari dalam kubur. Kan Yesus sudah berkata kepada muridnya seperti
seperti itu. Cuma muridnya tidak percaya. Sehingga mereka kaget. Oh, benar-benar dia bangkit. Kan begitu ceritanya. Jadi jangan karang-karang lagi. Sebenarnya yang Bapak kutip tentang 3 hari 3 malam itu kan mukjizat Nabi Yunus, Pak. Ketika Yesus mengatakan tandanya itu. Bukan itu saja. Banyak perkataan Yesus, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang penjahat itu. Bukan itu saja. Banyak. Ya. Nanti saya bahkan tidak bisa karena kita lagi ngomong ini. Nanti saya kirimkan ayatnya. Di dalam Alkitab banyak. Itu salahnya Islam ini tidak membaca seluruhnya Alkitab. Satu ayat langsung itu disimpulkan. Kesalahan Islam di situ. Berarti yang mengatakan Yesus tadi menunjukkan daging dan tulangnya itu bohong, Pak. Nah, kok bohong? Itu kan menunjukkan bahwa Yesus itu belum mati. Nah, setelah bangkit dia hidup. Kan masa orang mati mau menunjukkan dagingnya, badannya? Ya. Mana bisa? Coba kamu itu pikirannya bagaimana? Kemana cara pikirmu? Tadi kan begini. Setelah Yesus bangkit, ya, dia mendatangi orang-orang murid-muridnya itu yang lagi kebingungan. Sudah bingung, gurunya tidak ada lagi. Seperti anak ayam kehilangan induk. Siapa lagi pemimpin kita? Tahu-tahu kaget mereka. Bilang Yesus kaget melihat Yesus. Karena dalam pikirannya saat itu tidak mungkin Yesus lagi bangkit karena sudah mati. Mereka yang kuburkan. Mereka sendiri yang kuburkan. Dalam hatinya tidak mungkin lagi Yesus ini bisa bangkit karena tidak ada orang pernah mereka lihat bisa bangkit, tidak ada. Mereka pernah tahu berita-beritanya yang bisa bangkit itu dari kubur adalah hantu. Seperti saya katakan tadi, seorang ibu melahirkan anak mati, lalu ada ibu mengatakan itu jalan kaki, itu dia. Padahal tadi pagi dikubur, malamnya dilihat itu jalan, persis orangnya. Orang itu pun seperti itu. Oh, itu hantunya itu. Nah, kan begitu terbayang dalam hatinya. Jadi Yesus telah mati dan hidup kembali, lalu dia menunjukkan saya lah itu. Saya bukan hantu katanya. Kalau seperti itu benar, Pak. Artinya ketika seorang itu bangkit dari kematian, itu kan ketika dia yang dipahami oleh orang-orang yang melihat itu hantunya itu saya percaya bahwa dia bangkit dari kematian. Tetapi ketika Yesus menunjukkan daging dan tulangnya, lalu kemudian di ayat selanjutnya itu dengan makan ikan goreng, itu kan artinya Yesus itu belum bangkit dari kematian, karena menurut Paulus juga orang yang dibangkitkan dari kematian itu kan tidak berbentuk jasad fisik, tapi berbentuk jasad rohani. Itu cerita setelah bangkit. Gimana sih? Artinya kamu itu tidak membaca dengan sempurna Alkitab saya itu. Jangan coba-coba mengajarin saya Alkitab saya. Karena kamu tidak baca rupanya. Karena kamu hanya menurut Ustadz. Saya tidak melalui. Sudah saya ketahuan dari omonganmu, kamu tidak baca. Kamu pikir itu sebelum peristiwa kebangkitan. Padahal sudah peristiwa kebangkitan. Bagaimana kamu bisa cerita begitu? Kamu tidak bisa bohongin saya. Coba Bapak buka di dalam Lukas pasal 24 ayat ke-36, karena saya hafal ayatnya itu, Pak. Jadi saya bukan membaca ini di luar konteks. Kamu tidak tahu saat kapan itu, ya? Kamu hanya bisa hafal, tapi kamu tidak tahu arah dan tujuan ajalnya. Kamu tidak tahu apakah terjadi peristiwa makan ikan itu setelah mati atau setelah bangkit. Kamu tidak tahu. Itu setelah. Artinya kamu tidak membaca Alkitab itu secara urut. Kamu hanya copot-copot sana, copot-copot ini. Jadi kamu tidak tahu kapan terjadi, ini kapan terjadi. Kamu tidak tahu. Itu pasal terakhir dari Injil Lukas, Pak. Jadi saya paham bahwa pasal terakhir itu menunjukkan peristiwa setelah Yesus itu menurut orang Kristen disalibkan. Artinya Yesus bertentangan dengan Paulus di sini. Ketika Paulus mengatakan bahwa orang bangkit dari kematian itu tidak berbentuk jasad fisik, tetapi berbentuk jasad rohani. Yesus mengatakan sebaliknya, dengan menunjukkan daging dan tulangnya kepada mereka, lalu dengan makan ikan goreng. Itu artinya Yesus saat itu tidak berbentuk jasad fisik. Artinya dia tidak dibangkitkan dari kematian gitu, Pak. Berarti Quran benar dalam hal ini. Nama kamu siapa? 24 ayat 36, Pak, Lukas. Nama kamu siapa? Tunggu dulu. Nama kamu siapa? Saya Ode, Pak. Ode ya. Ode. Ya. Ode. Saya senang kalau kamu bertanya saja. Kamu jangan mengajarkan ajaran Alkitab yang sudah saya pahami. Ya, karena bertentangan nanti. Apa yang saya baca jelas-jelas dari Alkitab. Tapi kamu yang ajarkan itu kepada saya adalah ajaran Ustadz, bukan dari Ustadz. Kalau kamu baca dari Alkitab, pasti kita sama omongnya, pasti sama. Dan ini saya tanya kepada kamu, maksudmu apa sekarang ini? Membuktikan apa? Bahwa Yesus tidak mati, ya?
Yang membuktikan Eh, Yesus tidak mati. saya ingin membuktikan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak akan menyelesaikan masalah, Pak, tentang peristiwa sehubungan dengan penyaliban Yesus. Walaupun penyaliban Yesus itu diceritakan di dalam perjanjian baru, tetapi jawabannya Oh, akan karena permasalahan itu ada di dengar dalam dulu. perjanjian terakhir, yaitu Al-Qur'an, Pak. Itu. Perjanjian terakhir sebenarnya pemecahan masalah Aduh, itu. ngawur. Jangan coba-coba ngajarin saya tentang Alkitab saya. Baiknya begini aja. Saya sudah tahu nilai pemahamanmu tentang Alkitab saya, ya. Saya lebih tahu Alkitab saya. Saya sudah baca Alkitab saya. Kamu ngaku baca Alkitab saya. Mungkin aku baca, tapi hanya comotan ayat-ayat sehingga tidak menyambung. Maaf ya, saya yakin kamu sudah baca, tapi tidak secara urut dari awal sampai akhir, sehingga kamu tidak mengerti apa maksud dan tujuan ajaran Alkitab itu. Ya, sekarang begini saja. Kalau kita mengambil ajaran terakhir atau ajaran tengah-tengah, kita tidak akan tahu apa maksud dan tujuan ajaran Alkitab itu. Kalau seperti ini, copot langsung dari tengah-tengah begini, sampai tua pun saya tidak akan tahu nih. Tidak bisa. Begini saja ya, kita lebih baik mempelajari, kalau mau ya, kita pelajari juga apa dan kemana arah tujuan ajaran Alkitab. Ya, kita pelajari. Lalu kita pelajari Al-Quran kalau mau, kalau tidak mau tidak usah. Kalau kita sudah pelajari arah dan tujuan ajaran Alkitab, baru kita paham apakah Yesus itu mati atau tidak. Ya, kita baca dari awal. Tapi kalau kita baca dari awal, tidak mungkin 1 tahun ini, 2 tahun ini tidak mungkin selesai. Tapi percayalah kepada saya, yang baca Alkitab dari awal sampai akhir, bisa saya kasih tahu inti ajaran Alkitab itu sebenarnya apa. Ya, kok sampai ada Yesus itu tersalib? Kenapa sampai ada mati? Kok sampai mati? Apa alasannya? Harus begitu. Jangan kamu ajarkan. Kalau kamu ajarkan nanti, ya belepotan, nggak cocok lagi karena ajaran Alkitab itu bertentangan dengan ajaran Ustadz. Ya, beda. Karena Ustadz itu tidak membaca secara keseluruhan. Diambilnya, dibacanya ayat-ayatnya saja, sehingga berantakan begini. Harusnya kamu bertanya, kenapa sih kamu katakan Yesus itu mati? Ya, ini jadi beda, terbalik. Islam ini menggunakan ayat-ayat membuktikan bahwa Yesus tidak mati. Padahal ayat-ayat itu juga diambil dari sumber-sumber Alkitab yang tidak dipercaya. Pembohong. Perkataan Paulus pun digunakan, padahal diakui dan diyakini Paulus pembohong. Kan sudah jadi kacau namanya. Kacau kan? Sebaiknya begini. Mari kita tanya Alkitab. Apakah, kenapa sih Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu mati? Benarkah mati atau tidak? Padahal Al-Quran tidak mengatakan mati. Lalu kita tanya Alkitab, apa alasanmu Alkitab mengatakan Yesus mati? Harus seperti itu. Jangan langsung ambil copot ayat Alkitab, copot omongan Paulus yang tidak pembohong itu. Padahal kamu sendiri merasa apa yang diajarkan Alkitab itu bohong. Kau gunakan lagi pembohong. Artinya penjelasan itu penjelasan bohong. Sebaiknya kita tanya Alkitab itu. Ya, tanya, kenapa harus mati? Kok Yesus yang mati? Benarkah mati? Karena Al-Quran mengatakan tidak mati. Nah, itu baru bagus. Kalau caramu ini mengajari saya, berantakan, tidak akan saya terima. Ya, coba contohnya, saya yang punya rumah ini. Sekarang saya di rumah saya. Tapi kamu berkuar-kuar di sana. Rumah Pak Nebahu itu kursinya merah, dapurnya berantakan, lemarinya 3. Kamu ceritakan pada orang lain, bersalahan. Yang tahu tentang rumah saya adalah saya sendiri, ya. Nah sekarang begini, yang tahu tentang Alkitab itu ada Alkitab itu sendiri. Kita tanya Alkitab itu sendiri, benarkah? Kenapa harus mati Yesus ini? Jangan kita coba ayat sana, coba ayat sini untuk membuktikan bahwa Yesus tidak mati. Padahal ceritanya jelas-jelas Yesus mati. Jadi tinggalkan caramu itu. Kalau kamu pakai caramu itu, saya tidak terima. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak. Baik. Berarti dalam hal ini ketika Yesus dengan Paulus itu bertentangan ya Pak ya? Ketika Yesus mengatakan bahwa dia itu artinya ketika dengan menunjukkan daging dan tulang kan itu menunjukkan bahwa dia belum mati Pak gitu. Sedangkan Paulus mengatakan bangkit itu kan harus dengan banyak dalam tubuh roh. kalau saya gunakan begini, banyak ayat-ayat Alkitab itu bertentangan kalau saya gunakan cara-cara Islam membaca Alkitab. Pasti
berarti bertentangan. Ya. Tapi kalau kita baca dari awal sampai akhir tidak ada pertentangan. Paulus dengan Yesus tidak bertentangan ajarannya. Ya. Maksud saya. Kalau Tapi kalau saya ikutin caramu, cuma ayat sini bertentangan. kalau Begitu. ini Pak ya. Jadi begini aja. Kalau kita, halo, Halo ya. ya. Kalau mempelajari Alkitab itu sama-sama kita belajar. Saya juga belajar. Saya tidak pintar sebetulnya. Saya juga orang awam soalnya. Sebaiknya, Halo ya, iya Pak. Ya. Sebaiknya mari kita belajar bersama. Jangan gurui saya. Oke. Jangan ajarkan saya. Mari kita pelajari bersama. Begitu bagusnya. Ya. Cuman maksud saya begini ya Pak ya. Ini saya tidak membela Paulus, tidak membela Yesus atau tidak membela Bapak. Yang jelas kan Yesus sama Paulus itu kan jelas-jelas bertentangan Pak. Ini saya tidak melihat dari ini sisinya dulu. Yang pertama Yesus itu menjalankan hukum Taurat, tetapi Paulus merombak segala hukum Taurat. Nah, sehubungan dengan peristiwa penyaliban ini juga bertentangan. Ketika Paulus mengatakan bangkit dengan tubuh kematian, dengan tubuh rohani, Yesus sendiri meyakinkan bahwa dia itu belum mati dengan menunjukkan daging dan tulangnya. Nah, makanya murid-muridnya itu ketakutan. Karena ketika murid-muridnya itu ketakutan, murid-muridnya itu meyakini saat itu Yesus itu bangkit dari kematian. Tetapi Yesus ingin meyakinkan lagi murid-muridnya saat itu dia tidak bangkit dari kematian dan menunjukkan daging dan tulangnya. Tetapi Bapak mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Saya tidak percaya kepada siapapun, tetapi saya percaya kepada Yesus. Dan reaksi murid-muridnya itu bertentangan dengan apa yang Yesus yang ketika mereka itu berhadapan dengan Yesus, murid-muridnya menyangka bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Makanya Yesus mengatakan kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Lihatlah tanganku dan kakiku." Seperti itu Pak. Artinya Yesus ingin membuktikan kepada murid-muridnya bahwa saat itu dia tidak bangkit dari kematian gitu Pak. Dengan menunjukkan daging dan tulangnya, tangan dan kakinya, kemudian makan ikan goreng, itu menunjukkan bahwa saat itu Yesus tidak bangkit dari kematian. Jadi dari omonganmu ini, kamu itu tidak paham Alkitab, bacanya comot sana comot sini. Bukan seperti itu ceritanya. Aduh. Oke. Ceritanya bukan seperti itu. Bisa Pak dijelaskan dulu Pak tentang ceritanya itu Pak. Biar saya bisa paham gitu sebelum saya menyanggah apa yang Bapak sampaikan. Paulus itu dengan Yesus tidak bertentangan. Kamu tahu nggak? Yesus itu, jangan dulu saya diganggu-ganggu, nanti saya nggak bisa ngomong. Akhirnya terhilang konsentrasi saya. Ini aja terjadi kan? Atau nanti aja lah kapan Bapak punya waktu. Kamu tidak tahu. Halo ya Pak. Nih. Atau Bapak lagi sibuk ya? Kapan aja lah kita ngobrol lagi Pak. Biar lebih pas nanti. Oke. Tentukan waktunya ya. Ketemu dengan saya. Ya. Jangan mengajarkan karena kamu tidak tahu bagaimana hubungan Paulus dengan Yesus. Oke. Kamu tidak tahu kan? Langsung baca ayat sini, langsung dianalisa, analisanya salah. Bukan seperti itu baca Alkitab. Ya, kita harus tahu dulu sejarahnya. Bagaimana hubungan Paulus dengan Yesus? Yang jelas Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus ya Pak. Itu yang jelasnya seperti itu. Benar, tidak pernah. Iya benar, tidak pernah bertemu. Tapi kamu tidak tahu bagaimana kedudukan Paulus, bagaimana kedudukan Yesus, walaupun tidak pernah bertemu. Jangankan asal karena tidak pernah bertemu, maka kalau kamu katakan ajaran Paulus tidak pernah, tidak, itu bohong semua, ya. Oke. Jadi harus pelan-pelan belajar Alkitab itu. Tidak seperti itu mengajarkan yang salah kepada saya, ya. Saya sudah baca itu semua itu. Oke? Baik Pak, baik. Ceritanya begini. Paulus, mau dengar ceritanya. Bagaimana kedudukan Paulus dengan Yesus ya? Dengar ya. Paulus itu kan sezaman dengan Yesus. Bisa dengar nggak? Ini putus-putus ini. Bisa dengar? Ya, bisa Pak, bisa. Bisa dengar? Bisa. Dengar ya. Paulus itu hidup sezaman dengan Yesus.
Paulus itu adalah anggota Sanhedrin. Yang bisa menjadi anggota Sanhedrin adalah orang-orang pintar di dalam kitabnya, agamanya. Harus di atas rata-rata 8. Ya. Paulus sudah mendengar tentang Yesus. Tapi Paulus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Paulus sudah benci kepada Yesus saat itu. Dia anggota Sanhedrin. Paulus berusaha menangkap Yesus dan murid-murid Yesus saat dia berkuasa. Sanhedrin kan sangat berkuasa itu, sangat fanatik kepada agamanya, sangat fanatik. Jadi dia pun membawa pasukannya menangkap Yesus, tetapi tidak dapat. Yang dapat adalah murid-muridnya. Salah satu pengikut Yesus adalah bernama Stefanus. Matilah Stefanus. Paulus yang bunuh ini dengan teman-temannya, Stefanus ini. Dia tidak ketemu dengan Yesus. Kenapa? Karena Stefanus ini mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena mengaku Yesus adalah Mesias. Orang Yahudi tidak mau mengaku Yesus adalah Mesias. Padahal kitab Yesus dengan kitab si Paulus itu sama kitabnya, kitab orang Yahudi. Tempat berbaktinya pun satu di tempat di bait suci juga. Jadi kitabnya Paulus adalah kitabnya Yesus juga, sama satu kitab, ya. Artinya Paulus itu sudah sangat paham Alkitabnya. Yesus pun kalau berkhotbah menggunakan kitab Paulus itu juga, satu kitab. Nah, sampai Yesus mati dan bangkit naik ke surga, Paulus tidak pernah ketemu. Tapi niat jahat Paulus tetap bernyala-nyala, berkobar-kobar, harus menghabiskan murid-murid Yesus. Tidak boleh satu orang pun hidup di dunia ini. Penjarakan, tangkap, penjarakan. Lalu dia pergi minta surat izin. Di perjalanan, Yesus turun melalui cahaya, menangkap Paulus. Hei Paulus, mau kemana kamu? Lalu dia bertanya, siapa kamu Tuhan? Kata Paulus, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Itu perkara Yesus. Padahal Paulus kan tidak pernah menganiaya. Yang dibunuh adalah muridnya Yesus, pengikut Yesus yang dibunuh. Langsung dia sadar, oh, rupanya Yesus sudah benar dan naik ke surga. Langsung dia sadar, dia pelajari apa kata Yesus. Dialah nubuatan yang ditunjuk oleh nubuatan itu. Lalu tanpa belajar kemanapun, karena dia memang orang pintar dan sudah dipelajari akan ada Mesias yang akan datang, Yesus mengaku itu, mengaku Mesias. Lalu Paulus pun, oh kalau begitu Yesus itu benar-benar Mesias. Dia adalah Tuhan itu. Mulai dari situlah dia bertobat, lalu mengajarkan ajaran bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Begitu ceritanya. Jangan ambil tulisan ini, tombak sini. Kisahnya kan seperti itu. Jadi Yesus itu, Paulus itu bertobat karena ditantang Yesus melalui cahaya. Begitu. Tanpa diajari pun sudah pintar dia, karena dia orang pintar. Ahli kitab Yahudi. Agamanya sama dengan agama Yesus. Jadi dia tidak mau Yesus menista agamanya, maka dia membunuh, mencari pengikut Yesus. Padahal dia sudah dengar Yesus pun sudah naik ke surga. Ternyata masih bisa ditangkap dia. Lalu dia langsung bertobat saat itu juga. Begitu kisahnya, biar tahu. Artinya, walaupun Yesus tidak pernah ketemu dengan Paulus, Paulus sudah tahu kisahnya itu. Sudah tahu bahwa benar-benar Yesus itu, Mesias itu. Karena dia mengajar-ajar Yesus karena mengaku dia adalah Mesias. Sementara Mesias itu ditunggu-tunggu oleh agama Yahudi. Yesus sendiri adalah agama Yahudi. Yesus berkata, akulah yang dinubuatkan oleh kitab-kitab kita ini. Di kitab-kitab para nabi, akulah itu. Jadi Paulus merasa sakit hati. Ini namanya menghina Tuhan kami, menghina kami, agama kami, menista agama ini. Mana mungkin anak tukang kayu lahir di kandang domba bisa menjadi Mesias? Dia tidak mau. Itulah makanya Paulus marah kepada Yesus. Jadi, walaupun Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus, tapi Paulus itu adalah pengikut murni Yesus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Cukup jelas apa yang Bapak sampaikan. Cuman sehubungan dengan ini ya Pak ya, ini sehubungan dengan informasi yang Bapak sampaikan cukup jelas.
Cuman sehubungan dengan Paulus dan Yesus ini Pak yang sungguh sangat menarik bagi saya, bahwa ketika Yesus itu datang ke dunia ini adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 dan seterusnya. Jadi itu Taurat Musa namanya. Di Taurat Musa itu ada hukum agama atau hukum tata ibadah orang Yahudi. Nah, inilah yang disebut oleh Paulus tidak berlaku lagi. Apa rupanya hukum hukum tata ibadahnya itu? Setiap pagi dan sore, ingat, setiap pagi dan sore orang Israel itu mencurahkan darah binatang. Ini Taurat Musa ini, perintah Taurat Musa ini, mencurahkan darah binatang. Tetapi setelah darah Yesus telah tertumpah di kayu salib, darah binatang ini tidak lagi ditumpahkan setiap pagi dan sore. Stop sampai di situ. Tidak berlaku lagi. Itu yang dimaksud Paulus. Bukan yang 10 perintah Tuhan, hukum moral. Jadi Islam tidak mengerti karena tidak dibaca semua Alkitab itu. Asal ngomong toh. Jadi ini sudah selalu saya katakan. Tapi sayangnya Islam ini bandel. Tidak mau membaca secara utuh Alkitab itu. Kamu sendiri pasti tidak tahu bahwa dalam Alkitab itu ada 2 Taurat. Taurat Tuhan dan Taurat Musa. Kamu tidak tahu di dalam Taurat Musa itu bermacam-macam hukum. Hukum moral, hukum sipil, hukum perang, hukum agama, hukum segala macam hukum di situ. Ya, kamu tidak tahu itu. Hanya Taurat sudah tidak tahu apa isinya. Ya kan? Jadi, oleh karena itu janganlah dulu langsung mengajari saya. Mari kita belajar bersama. Begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Berarti ketika Yesus mengatakan bahwa dia itu datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat dan tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat ini setitik pun sebelum semuanya tergenapi. Artinya Ya. Paulus itu Udah. Sudah tahu. Gini. Darah domba itu kan selalu ditumpahkan oleh orang Israel setiap pagi dan sore. Itu dihukum Taurat Musa. Nah, darah domba itu menggambarkan darah Yesus. Nah, setelah darah Yesus tertumpah, tergenapi. Artinya darah domba sekarang ini tidak ada lagi penumpahan darah setiap pagi dan sore seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel dulu kala. Stop, karena darah Yesus sudah tumpah di palang salib. Dahulu kala sebelum Yesus tersalib, sebelum darah Yesus tertumpah, darah domba itu setiap pagi dan sore tertumpah. Itu hukum Taurat itu, artinya dia menggenapi hukum Taurat itu sudah digenapi. Stop lagi, tidak ada lagi penumpahan darah domba setiap pagi dan sore. Begitu saudaraku, itu yang dimaksud. Itu menggenapi Tauratnya Musa itu, ya. Itu yang sudah diberhenti sampai di situ, sampai zaman Yohanes. Karena zaman Yohanes adalah sama dengan zaman Yesus, satu zaman itu. Oke? Baik, berarti kalau Yesus tidak mati di palang salib, jika Yesus tidak dibangkitkan dari palang salib, berarti keimanan itu sia-sia ya Pak ya? Bagaimana? Berarti kalau Yesus itu tidak dibangkitkan dari kematian atau tidak mati di palang salib, berarti itu bagaimana Pak? Apakah itu keimanan yang sia-sia? Ya. Apanya sia-sia? Keimanan itu Pak, jika saja Yesus itu tidak bangkit dari kematian, tidak mati di palang salib. Halo? Ya percuma lah. Tidak ada artinya. Oke. Dan tidak terbukti bahwa tidak bangkit. Yesus bangkit dari kubur itu membuktikan bahwa manusia pun akan bangkit seperti ini nanti. Itu maksudnya. Iman kita sia-sia. Oke. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada artinya. Makanya kalau tidak ada penyaliban Yesus dan dia tidak bangkit, tidak ada orang Kristen. Ya. Jadi karena itulah ada orang Kristen. Karena ada penyaliban itu, maka orang Kristen ada. Begitu, saudara. Oke, baik. Terima kasih Pak. Berarti begini Pak ya. Berarti yang saya masih ragukan itu begini. Peristiwa ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya di ruangan di tempat mereka itu terakhir kali mengadakan perjamuan, ketika Yesus menunjukkan tangan dan kakinya, daging dan tulangnya, itu kan
mengindikasikan bahwa Yesus itu tidak dibangkitkan dari kematian, Pak. Artinya ketika Apa kamu kena? Stop dulu, stop. Oke. Dia yang ditunjukkan, inilah bekas lubang paku itu. Ini lambungku yang sudah robek itu, pernah ditusuk itu. Kamu tidak ingat itu, kata Yesus. Kenapa tanganku ini? Lubang paku ini bekasnya. Ini bekas paku. Ini bekas tombak. Kan itu kata Yesus. Ya. Jadi, masa kamu tidak ingat itu? Artinya, kan dia pernah ditusuk paku, pernah ditombak. Bekasnya ada. Ya. Itu ditunjuk kepada murid-muridnya, kepada Thomas. Lalu Thomas sujud menyembah dia. Baca dengan jelas, jangan langsung pakai pikiran sendiri. Oke. Baca satu gores, satu baris saja, tidak baca semuanya, langsung ngomong. Nggak bisa seperti baca Alkitab. Berarti kalau benar-benar peristiwa Thomas menyucukkan jarinya ke lambung Yesus, kalau benar-benar Yesus itu menunjukkan daging dan tulangnya, kalau benar juga bahwa Yesus saat itu makan ikan goreng di hadapan murid-murid Yesus, itu artinya bahwa Yesus itu tidak dibangkitkan dari kematian, Pak. Bagaimana sih kamu itu? Kan sudah terbukti dia tersalib, ya. Dalam ceritanya, dia tersalib, dipaku, robek, perut lambungnya robek. Mereka sendiri yang kuburkan. Mereka kuburkan. Karena mereka kuburkan, mereka sudah yakin dia tidak akan bangkit lagi. Dalam otaknya ini, dia tidak akan bangkit lagi. Tahu-tahu 3 hari kemudian kaget mereka. Loh, kita sudah kuburkan. Ini datang lagi, oh ini hantunya ini, bukan, nggak mungkin lagi bisa bangun dia. Karena perutnya sudah robek, tangannya sudah robek, sudah dipaku. Saya sendiri yang menguburkan. Kok ada ini? Berarti ini hantunya ini. Lalu kata Yesus, saya bukan hantu. Inilah bekas pakunya. Ini lambung saya. Masukkanlah tanganmu ke lambung saya ini. Ini masukkan, disusukkanlah. Thomas, setelah dipegang bekas paku itu, bekas siksaan itu, oh iya benar. Mereka kuburkan kok. Langsung kamu kasih keputusan, berarti dia tidak mati. Kok ngomong seperti itu kamu? Orang mereka sudah kuburkan sendiri. Mereka yang melihat, menurunkan dari salib, kamu langsung mengatakan, oh benar-benar tidak mati. Dari mana pemikiranmu seperti itu? Coba Bapak buka di dalam Injil Markus pasal ke-14 ayat 50. Di saat genting dalam kehidupan Yesus itu, semua murid-muridnya itu meninggalkan dia lalu melarikan diri. Itu artinya murid-muridnya itu bukanlah saksi mata atas segala peristiwa yang berlaku sehubungan dengan peristiwa penyaliban Yesus. Oke, begitu. Tunggu, saya sudah tahu itu. Mereka lah yang menurunkan Yesus dari palak salib. Mereka kenal, mereka yang kuburkan. Waktu penyiksaan itu mereka tidak berani, takut. Karena takut mereka ditangkap lagi. Itu normal manusia biasa, ketakutan. Karena gurunya itu disiksa. Mereka lihat. Petrus sendiri pun mengintip dari jauh. Petrus saksinya loh. Petrus menyaksikan melihat Yesus pikul salib. Masa kamu bilang tidak disaksikan orang itu? Murid sendiri Petrus melihat. Tapi karena mereka ketakutan, takut ditangkap, mereka lari. Nah, setelah selesai itu, mereka datang kepada penguasa, mau menurunkan mayatnya. Tapi disaksikan pun itu tidak masalah. Tapi yang menurunkan mereka dari mayat Yesus kan mereka sendiri. Siapa yang menguburkan coba? Bukan. Mereka menguburkan. Bukan, itu Bapak keliru di situ. Maaf Pak, saya katakan bahwa Bapak keliru. Jadi ke-12 murid-muridnya itu adalah murid-murid yang tidak loyal. Jadi murid-muridnya yang meninggalkan gurunya lalu melarikan diri. Jadi murid yang berkontribusi saat meminta izin kepada Pilatus itu hanyalah Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Hanya 2 murid itu saja yang meminta kepada Pilatus untuk meminta izin kepada Pilatus. Tapi 12 muridnya itu udah pergi. Artinya tidak ada di situ. Artinya ketika Yusuf meminta izin kepada Pilatus untuk membawa karena mereka lari kan ketakutan. Ya. Tidak mungkin orang itu lari ke hutan jauh. Ya. Pasti mereka ketemu dengan Yesus, dengan saudara Yesus, keluarganya Yesus, pasti ketemu. Dan mereka pasti cerita. Petrus pun mengikuti jalan cerita itu dari penyaliban itu. Ya, betul. Yesus kan bersalib. Betul. Cuman ya, masalahnya Petrus Yusuf dan Arimatea itu, dengar dulu. Yusuf Arimatea kan saudaranya Yesus, ya kan? Yang kenal dengan Yesus. Orang-orang yang dekat dengan Yesus pasti
saling berhubungan. Tidak mungkin 12 murid ini lari ke Eropa, tidak mungkin. Masih di situ juga pasti ketemu dengan Yusuf Arimatea itu, pasti ketemu dengan mereka. Dan mereka pasti cerita, kami sudah kuburkan Yesus itu, pasti cerita, ya. Mana tidak mungkin tidak ketemu. Karena mereka sangat mengasihi Yesus, sangat menyayangi Yesus saat itu. Jadi, jangan kamu bayangkan murid-murid 12 itu lari, tidak ketemu dengan saudara-saudara Yesus yang lain. Ya, itu bayangan seperti itu, udah lari, nggak ada. Itu karena diajarkan Ustaz, ya kan? Padahal kenyataannya mereka tidak lari ke Eropa, tidak lari ke Arab, masih di situ-situ juga. Di daerah situ, masa tidak pernah ketemu saudara-saudara yang mengasihi Yesus? Pasti mereka berkumpul-kumpul, ketemu, ya. Dan mereka tahu si Yusuf dari Arimatea siapa yang memundurkan. Makanya bisa ditulis seperti itu, ya kan? Ya, Pak. Jadi jangan kaku kitab itu, oke? Oke, baik, Pak. Tapi masalahnya begini, Pak. Masalahnya ke-12 murid itu sama sekali tidak berguna, tidak punya kontribusi dalam penyelamatan Yesus. Yang berkontribusi itu hanya Yusuf Arimatea dan Nikodemus saja. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Begini. Murid-muridnya ini adalah calon pengembar Injil, ya, diciptakan oleh Yesus. Selama Yesus di dunia ini, muridnya itu pun tidak mengenal Yesus. Barulah terakhir, ya, tidak mengenal siapa Yesus, tidak mengenal. Setelah sebentar lagi, kira-kira sesaat Yesus surga, barulah murid-muridnya tamat mengenal siapa Yesus itu. Baik, pertanyaannya begini, Pak. Sebelum tamat murid itu, Kalau Yesus itu dibangkitkan dari kematian, kalau Yesus itu sudah mati, mengapa Pilatus ragu ketika mendengar bahwa Yesus itu sudah mati dari kepala tentara? Lalu mengapa Yusuf Arimatea itu secara sembunyi-sembunyi meminta kepada Pilatus untuk mengambil Yesus, mengambil mayat Yesus menurut Alkitab? Artinya saat itu, kalau Yesus saat itu sudah mati, tidak perlu ragu lagi, tidak perlu takut-takut lagi, tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi untuk meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil mayat Yesus, begitu, Pak? Beginilah. Kamu berhasil sekarang membuktikan bahwa Yesus sudah mati. Tujuanmu kemana sekarang? Saya sudah capek untuk membuktikan bahwa saya ikut Alkitab. Saya baca Alkitab, hasilnya saya tahu Yesus mati. Tapi dengan hasil pemikiranmu, opinimu, ya, kamu bikin opini-opini seperti itu, kamu berhasil membuktikan Yesus sudah mati. Oke, saya ikutin kamu, ya. Saya coba ikutin kamu dulu. Saya capek nanti mengajar melawan kamu. Kamu sekarang sudah berhasil membuktikan Yesus tidak mati. Selanjutnya apa? Coba. Begini, Pak. Sebenarnya kalau ini kan belum final juga. Artinya ketika saya mendapatkan informasi dari Al-Quran bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib, saya juga ingin mencocokkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Yang saya temui itu begitu, Pak. Artinya ketika peristiwa Yesus dibangkitkan dari kematian itu, menurut Bapak, ketika teks-teks di dalam Alkitab itu mengatakan, ketika teks-teks di dalam Perjanjian Baru itu mengatakan, ketika teks di dalam Perjanjian Baru itu mengatakan bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu tidak berbentuk jasad fisik tetapi berbentuk jasad rohani, itu kata Paulus dan juga kata-kata Yesus. Tetapi Yesus menunjukkan daging dan tulangnya dengan jasad fisik. Itu artinya menunjukkan saat itu bahwa Yesus itu tidak dibangkitkan dari kematian, Pak. Diperkuat dengan Yesus itu makan ikan goreng lagi di situ. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar gitu. Oke, saya ikuti dulu kamu. Ya. Al-Quran itu benar. Sudah? Oke, kira-kira Al-Quran benar. Yesus tidak mati. Oke, saya ikuti dulu kamu, pola pikirmu. Padahal kalau saya baca Alkitab itu Yesus mati kan. Saya tahu dari Alkitab Yesus mati. Oke. Nah, terbukti Yesus tidak mati. Saya sudah katakan, Islam ini sangat pintar menggunakan ayat-ayat membuktikan Yesus tidak mati. Islam ini sangat pintar membuktikan Yesus pencuri menggunakan ayat-ayat Alkitab. Islam ini sangat pintar membuktikan bahwa Yesus pembunuh menggunakan ayat Alkitab. Oke, saya ikuti dulu kamu punya opini, ya. Oke. Sekarang Yesus tidak mati. Al-Quran itu benar. Yesus tidak mati. Terus selanjutnya bagaimana? Selanjutnya saya ingin mengadopsi kata-kata Paulus, bahwa Paulus mengatakan sesungguhnya dengan kelicikanku aku telah menjerat kalian dengan tipu daya. Berarti Paulus sudah berhasil untuk menipu Bapak. Selesai, sudah berakhir. Sekarang saya kemana ke bawah? Sekarang berakhir. Maksud tujuanmu sekarang kemana? Paulus penjahat, penipu. Oke, terus bagaimana kamu?
Saya tidak ada mengarah kemana gitu Pak. Artinya di sini saya punya apa namanya, kapasitas saya itu hanya untuk menyampaikan saja bahwa yang benar itu benar, yang salah itu yang saya salah. Saya tidak punya apa namanya, tidak memaksakan untuk meyakini itu, mengikuti ini, mengikuti itu. Saya tidak Saya memaksa. hanya menyampaikan saja Saya gitu. tidak memaksa. Sekarang Paulus saya ikutin kamu punya opini. Saya ikuti opini kamu. Paulus penipu. Yesus tidak tersalib. Terus bagaimana kamu bikin? Mana kamu arahkan saya? Sampai di sini aja Pak. Saya hanya ingin mendengar penjelasan dari Bapak bahwa Yesus itu dibangkitkan dari kematian. Ingin Jelaskan. Sebuah Alkitab kamu tidak terima. Bahkan ayat Alkitab lagi membantah bahwa Yesus tidak mati. Padahal tercatat di Alkitab Yesus mati. Itu kamu tidak baca, kamu buang itu. Yang kamu ambil adalah opinimu. Menurut perkataan ini, menurut ini, akhirnya terbukti Yesus tidak mati. Oke, Yesus tidak mati. Coba, mau kemana kamu bikin saya? Coba, Yesus tidak mati. Berarti dari hal ini saya lihat bahwa sehubungan dengan peristiwa penyaliban Yesus, sehubungan dengan peristiwa kematian Yesus di palang salib, artinya di sini ada kontradiksi Pak di sini. Artinya ada sesuatu hal yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Artinya sebelum kedatangan Islam 600 tahun kemudian setelah Yesus, artinya ada sekte-sekte Kristen itu juga yang meyakini bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Artinya sekte-sekte Kristen itu ada benarnya juga ketika mereka meyakini bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Jadi Al-Qur'an tidak mengadopsi dari orang-orang Kristen itu tidak Sekarang saya mau ikuti kamu. Saya tidak mau saya tidak mau ikuti ajaran Alkitab saya. Jadi kan Alkitab saya bertentangan dengan ajaranmu ya. Saya mau ikuti ajaranmu. Sekarang saya akui menurut kamu Yesus tidak mati. Paulus itu penipu. Terus selanjutnya bagaimana sekarang? Selanjutnya saya kemana lagi jadinya? Arahnya maksudmu supaya saya kemana? Selanjutnya saya hanya ingin Bapak berpikir aja gitu Pak. Berpikir bagaimana untuk memahami ayat-ayat Alkitab yang penuh bertentangan ini sehubungan dengan peristiwa penyaliban Yesus. Itu saja Pak. Jadi tidak ada maksud lain. Karena kan sekarang saya berpikir. Karena kan itu dulu. Kamu suruh saya berpikir. Artinya saya buang Alkitab saya ini. Bohong Paulus ini. Alkitab ini salah mengatakan Yesus tersalib. Hasil dari pembuktian yang kamu bikin tadi. Ya, artinya Alkitab saya buang. Nah sekarang saya mau kemana kamu bikin? Artinya tidak perlu dibuang Pak. Karena saya juga punya Alkitab. Saya juga beritahu yang benar dan salah. Maksudnya itu kan supaya saya bertobat. Supaya bergerak. Maksudmu apa? Supaya kan saya meninggalkan yang salah kan? Kamu tunjukkan yang benar. Tunjukkan yang benar, yang mana yang benar itu? Yang benar kan Yesus tidak tersalib. Nah selanjutnya bagaimana? Yesus sudah mati. Bagaimana lagi? Kemana kamu bikin? Oke. Saya menggunakan apa? Saya hanya ingin Bapak mengikuti kata-kata Yesus ketika Yesus mengatakan, carilah kebenaran itu, maka kebenaran akan membebaskan kamu. Nah, itu kata-kata Yesus. Bapak, ya Pak? Yesus mengatakan dirinya kebenaran. Ya. Coba, kamu menggunakan Alkitab itu bohong, salah. Tapi kamu gunakan Alkitab lagi untuk mengarahkan saya kepada Yesus. Bagaimana kamu bikin saya bingung? Yang benar dong. Alkitab itu kan sudah salah, banyak kontradiksi. Alkitab mengatakan Yesus tersalib, tapi kamu buktikan tidak dengan menggunakan Alkitab. Jadi Paulus itu bukan bohong. Ya sekarang tinggalkan. Jangan gunakan lagi Alkitab untuk memberikan kebenaran kepada saya. Karena itu tercatat dalam Alkitab. Kan pembohongan Alkitab itu. Alkitab mengatakan Yesus tersalib, tapi kamu buktikan tidak. Kamu bilang Paulus pembohong. Artinya Paulus jangan digunakan kata-kata Paulus. Bohong itu. Sekarang saya gunakan apa sekarang untuk mendapat kebenaran? Oke Pak, baik. Sebelumnya saya ingin memposisikan dulu Pak ya, bagaimana umat Islam itu dalam memandang Alkitab. Jadi umat Islam itu memandang Alkitab itu ada tiga ini Pak, ada tiga kandungan. Yang pertama kata-kata Tuhan ada di dalam Alkitab itu. Yang pertama kata-kata Nabi Tuhan juga ada di dalam Alkitab itu. Yang ketiga kata-kata orang lain juga yang tidak jelas juga ada kandungannya di dalam kitab itu, dan juga banyak sumber-sumber lain. Jadi ketika saya mengutip ayat-ayat Alkitab itu adalah ayat-ayat yang masih ada terkandung kebenarannya di situ. Gitu. Jadi seperti itu. Itu kan menurut pandangan Islam kan? Ya. Saya tidak mau menurut pandangan Islam. Saya mau menurut pandangan kitab yang diimani benar, 100% benar
menurut pandangan kita yang dipandang Islam itu 100% benar. Kalau menurut pandangan Islam itu kan jutaan Islam, pandangan itu macam-macam, tidak sama. Tapi saya mau yang satu sumber yang benar itu adalah kitabnya, kitab apa? Itu kita tanya, bagaimana kata Al-Quranmu itu tentang Alkitab? Itu saya mau mengikuti ajaran Islam. Saya juga tidak mau mengikuti ajaran Kristen. Yang saya ikuti adalah ajaran Alkitab selama ini. Sekarang, saya tidak mau mengikuti ajaran Islam, yang saya mau ikuti ajaran Al-Quran. Karena itulah dasar iman orang Islam. Bukan Islamnya, bukan orang-orangnya. Saya tidak mau karena jutaan ustaz, jutaan macam penjelasan, jutaan orang penafsir, berbeda-beda penafsiran. Maka saya tidak mau tafsiran-tafsiran dan omongan-omongan orang Islam. Saya mau apa kata Al-Quran. Baik Pak. Oke, saya jelaskan ya Pak ya. Artinya ketika berbeda-beda pandangan ini sehubungan dengan penyaliban Yesus dulu ya Pak ya. Jadi berbagai macam ragam pemahaman dan penafsiran umat-umat Islam sehubungan dengan penyaliban Yesus itu semuanya sebenarnya diadopsi dari Kristen. Saya mau mendengar, saya tidak mau umat Islam. Saya mau mendengar pandangan Al-Quran. Oke. Jangan ajarkan saya ajaran Islam. Oke, baik. Ajarkan saya ajaran Al-Quran. Oke. Untuk memahami Al-Quran, Bapak punya ini Pak, karena kan yang namanya terjemahan kan tidak akan ada terjemahan yang sempurna ya Pak ya, tidak akan ada terjemahan yang sempurna. Tetapi untuk memahami Al-Quran itu ada satu terjemahan Pak. Ini Departemen Agama Islam di Madinah sudah memberikan penghargaan terhadap kualitas terjemahan ini, bahwa terjemahan ini mendekati dengan terjemahan yang tekstual di dalam ayat Al-Quran, yaitu terjemahan Abdullah Yusuf Ali. Jadi Bapak, saya rekomen untuk Bapak bisa punya terjemahan Al-Quran Abdullah Yusuf Ali Pak, karena ini berbeda sekali dengan terjemahan-terjemahan Al-Quran yang lain. Jadi terjemahan Abdullah Yusuf Ali itu lebih dekat kepada konteks dari bahasa Al-Quran itu daripada terjemahan-terjemahan yang lain Pak. Saya bisa tunjukkan Bapak di sini terjemahan. Di sini Pak. Terima kasih pemirsa Sahabat TV yang ada di rumah dan di mana saja berada. Terima kasih atas kesetiaannya menonton channel kami. Diskusi ini kami rasakan tentu saja masih jauh dari sempurna, karena tanpa moderator rasanya diskusi ini tidak mendapatkan titik temu yang jelas. Jadi insya Allah kami akan segera mengadakan dialog live ya via YouTube, insya Allah di channel kami masing-masing. Nantikan saja ke depannya pemirsa. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.